你是谁？为何杀我？这声音，你到底想知道什么？多少遥远咫尺，哪怕等待此刻交织。Nayan sangat terkejut melihat Shao Chang yang ternyata masih hidup hingga dia tak sadarkan diri. Tak lama Nayan pun sadar kembali sudah berada di kamarnya. Nayan masih bingung dengan kejadian tadi apakah nyata atau halusinasi melihat Shao Chang masih hidup. Untuk meyakinkan, Nayan pun keluar mencarinya. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Namun Shao Chang tak ingat apapun. 真的是你？没有识的我，我是南言，你怎么了？在下曾经失过忆。到底发生了什么？季阳，你真的不记得了吗？ Di Sekte Naga, sang ayah mengatakan yang mengejutkan bahwa Mujan akan segera menikah dengan seorang gadis pilihan ayahnya bernama Nian dari istana Yao. Rombongan mereka sudah dalam perjalanan menuju Sekte Naga. Tujuan sang ayah agar Mujan bisa lebih dewasa, yang sontak saja membuat Mujan marah tak setuju. 准备给你找个道侣，给你找的道侣已经到了龙都，不可能！一会儿你就能见到。谁呀、 Shao Chang tak merasakan dan tak ingat apapun. Yang dia tahu bahwa dirinya adalah Shen Luo, bukan Shao Chang. Nayan pun menceritakan kehidupan Shao Chang saat bersamanya dulu, yang pernah berjanji dan bersama selamanya. Hingga akhirnya mereka berpisah di lembah Huyi. 我和他共患难，同生死，他是我此生永不愿相负之人。只可惜3年前生离。 Keesokan harinya mereka bertemu kembali. Nayan menanyakan kejadian saat ketua sekte Yang Yu tewas. Shao Chang pun menjelaskan bahwa dirinya lah yang telah mengusir mereka sebelum ketua tewas. Ketua juga berpesan bahwa Nayan adalah gadis yang harus dilindungi oleh Shao Chang. Namun Nayan mengatakan bahwa dirinya lah yang akan melindungi Shao Chang karena kini Yuan memiliki kesaktian tingkat tinggi dari kekuatan 7 gelombang. Shao Chang pun meminta bantuan kepada Nayan untuk menghilangkan kekuatan Yinju dalam tubuhnya dengan ilmu tersebut. Shao Chang ingin menjadi orang biasa. Nayan dengan senang hati akan membantunya dan mereka pun mulai ritualnya. Nayan memutuskan untuk mengalah, tak jadi mengeluarkan Yinju. Karena jika diteruskan maka Shao Chang akan ikut tewas juga. Nayan terkena serangan balik dari Yinju hingga terluka parah. Dan akhirnya calon istri Mujan tiba di Sekte Naga. Sang ayah marah karena menunggu lama Mujan baru kembali. Nian pun perlahan menghampiri Mujan. 人家念念来了，谁是念念啊？让人家女孩子一直等着吗？文琪啊！ Saat Jiwei sedang berjalan, tak sengaja melihat orang misterius bernama Yin sedang berbincang dengan Yuan Peng. Saat berbalik badan dan menutup pintu, Jiwei terkejut ternyata Yin adalah Shao Chang masih hidup. Jiwei pun menyerupai Shao Chang menemui Yuan Peng untuk memastikan apakah Shao Chang dan Yuan sudah saling bertemu. Dan Jiwei terkejut saat Yuan Peng mengatakan bahwa pusaka ponik sudah diberikan kepadanya sebagai tanda kesetiaan. Namun tak lama, Jiwei melihat Shao Chang sedang menuju ruang ketua. Jiwei pun dengan segera mengikutinya. Dengan mengejutkan, terlihat ketua sudah tewas. Lalu dia pergi menemui Nayan untuk melaporkan kejadian tersebut. Jiwei mengingatkan Nayan bahwa orang yang bernama Yin bukan Shao Chang. Dia orang jahat yang baru saja menghabisi ketua kapal. Dan dia juga yang telah mengambil pusaka ponik. Sontak saja membuat Nayan terkejut. Namun masih yakin bahwa dia adalah Shao Chang. 血红钗在他手里，千万不能暴露他有魔气。此事非同小可，相信我，他就是季阳。 Nayan dipanggil petugas kapal dicurigai dia yang telah menghabisinya. Karena ketua tewas akibat keracunan dan Yuan pernah mengobatinya. Sementara Jiwei yang baru keluar dari ruangan tersebut tak sengaja berpapasan dengan Shao Chang. Jiwei marah karena meyakini orang yang dihadapannya bukanlah Shao Chang. 你到底是谁？骗子！激阳！
祁阳可不会像你一样滥杀无辜。就是祁阳，果然不是他。我当然不是他。 Penyelidikan terhadap Nayan terus berlanjut dengan disaksikan oleh seluruh penumpang. Meski berusaha membela diri tak bersalah, akhirnya Nayan ditahan juga karena tak memiliki bukti yang kuat untuk menyanggahnya. 你也没受伤吧？没事。凭你也敢动他？ Shao Chang terpaksa menyerang para petugas untuk menyelamatkan Nayan. Shao Chang pun menceritakan kejadian sebelum ketua tewas. Dia menerima surat dari ketua untuk menemuinya. Namun saat tiba di tempat, ketua sudah tewas. Diduga ada orang yang sengaja menjebak Shao Chang. Shao Chang dan Nayan mendatangi kamar Yuan Peng untuk menyelidiki seorang gadis bernama Meiji yang bersamanya. Shao Chang menduga bahwa dialah yang telah merencanakan semua ini. Dia juga yang telah menulis surat palsu ketua kepada Shao Chang. Yang ternyata Meiji diutus atasannya untuk mengawasi Yuan Peng yang ditugaskan membawa pusaka ponik. Namun pusaka tersebut kini berada di tangan Shao Chang. Jadi dia menjebak Shao Chang agar bisa mendapatkan lagi pusakanya. Dan akhirnya kebenaran pun terungkap. Meiji akan dihukum dibawa ke kota naga. Tak lama dengan mengejutkan, Mujan muncul mendatangi kapal. Yang ternyata kapal Paus adalah milik ayahnya, yang kini diserahkan kepada Mujan dengan memegang kendali 49 kapal di bawah kekuasaannya. Sebagai hadiah setuju perjodohannya dengan Nian. Namun dengan seketika dia terkejut melihat 3 sahabatnya berada di sana, terutama kepada Shao Chang. 本少主特号令49座荆州，今日的荆州，拜见少主。来也！哎呀，想死！原来是你啊，大哥！啊！行，以后强，我不是做梦吗？我不是祁阳，冲过来！好吧，阳，哎，我就姑且和南走了。 Setelah Meiji terbukti kesalahannya, Shao Chang membebaskan Yuan Peng dan memberinya sejumlah uang untuk pergi bersembunyi ke wilayah Yangyu, serta harus mengganti namanya demi keselamatannya. Shao Chang dan Nayan akan menyelidiki kasusnya lebih dalam lagi untuk menangkap dalangnya yang telah menghabisi ketua Yangyu. Shao Chang mengajak Nayan jalan-jalan melihat barang yang dijual di kapal. Namun beberapa kali Nayan teringat Shao Chang yang dulu kini terulang kembali. Shao Chang berjanji akan melengkapi apapun yang belum pernah dilakukannya dulu. 我可能永远都不会是他。我来替他补上以前他没做到的。从今往后，真的快乐。 好吗？ Setelah sekian lama berlayar, akhirnya tiba di Nanchang. Sesuai dengan yang telah direncanakan bersama Yuan Peng untuk mengungkap siapa dalangnya, Shao Chang mendatangi penginapan Yumen, mengatasnamakan Yuan Peng dari sekte Haishi. Dia pun memasuki kamar yang telah dipesan oleh orang yang menugaskan Yuan Peng. Dengan mengejutkan, ternyata yang datang adalah Jusui dari sekte Langit. Karena penasaran, Nayan pun menghampirinya untuk menanyakan tujuan kedatangannya. 年窝藏逆贼的那个姑娘，陆长老却还是一点也没变。期满，按约定该放出妖族。 少仓，列阵，拿住逆贼！他不记得，我可没忘。你们先走。 Dengan mengejutkan, saat kembali ke kamar, pusaka ponik sudah hilang, dan semua rencana pun gagal. Nayan menduga pusaka dicuri saat mereka sedang bertarung dengan Jusui. Dia pintar memanfaatkan situasi, yang berarti rencana penyergapan sudah terungkap dari sebelumnya. Namun ternyata pusaka tersebut palsu yang dibuat oleh Jiwei. Jadi ada kesempatan untuk menyergapnya dengan rencana baru. 我们准备假筛子是为了请君入瓮，啊，他们也不知道自己拿的是假的。我到时候依然可以请君入瓮。也能有后手。哎，我来帮你。 Rencana selanjutnya, Jiwei akan ditemani oleh Mujan untuk membuka formasi segel siluman untuk membebaskan sektenya yang dikurung. Sedangkan Shao Chang dan Yuan akan mendatangi penjara Yokuan untuk menghalangi pembebasan Yinju yang kedua. Keesokan harinya, mereka pun mulai berjalan dan berpisah menuju 2 arah yang berbeda. Shao Chang khawatir dengan kesaktian pendekar bertopeng yang menghabisi ketua Yangyu. Meski kekuatan Shao Chang dan Yuan disatukan, belum tentu mampu menandinginya. Shao Chang pun mempunyai rencana meski dengan risiko yang tinggi. Dia akan menyerap Yinju yang kedua dengan pusaka ponik dan berusaha akan menundukkannya. Karena jika pendekar bertopeng yang mendapatkannya, maka lebih tak mungkin lagi untuk menandinginya. Tak lama, mereka berdua pun tiba di penjara Yokuan.
Dan tiba-tiba mereka menemukan seorang gadis yang terjebak di gerbang Yokuan. Yuan pun membebaskannya dan menolongnya. Namun saat Shao Chang melanjutkan ritualnya, tiba-tiba muncul sekelompok pendekar. Dia bernama Huo, ketua desa Cidi. Ketua marah mencurigai mereka berdua punya rencana jahat. Namun setelah gadis tersebut bangun dan menjelaskan, akhirnya ketua pun mengerti. Shao Chang memohon untuk tinggal di desanya 1 hari dengan berpura-pura sebagai pasangan yang kabur. Dengan tujuan agar punya kesempatan lagi mendatangi Yokuan. Dan akhirnya ketua pun mengizinkannya. 果然半点灵力都没，死一晚。明天必须离开。你这个大男人呀！多谢前辈。 Shao Chang berhasil menyembunyikan kekuatannya hingga ketua tak mendeteksi apapun. Ketua menjelaskan tentang penjara Yokuan, di mana di dalamnya ada kekuatan besar dari makhluk bernama Suesi Luo yang dikurung sejak ratusan tahun yang lalu oleh gabungan para pendekar sakti dari berbagai sekte. Hingga sampai kini tak ada seorang pun yang mampu membuka segelnya. Namun setiap tahun formasi dibuka oleh ketua untuk mengadakan upacara persembahan demi keselamatan para penduduk yang kebetulan akan diadakan 1 hari lagi. 法阵也是寨主所生，是上百年前的事儿。那里头是什么？ 住着邪尊，你可别再靠近那儿。血刺罗，祭祀如何祭祀啊？保障全寨安然。过了今晚，速速离开。自然。 Jiwei dan Mujan akhirnya tiba di tempat formasi segel siluman. Namun mereka bingung apa yang harus dilakukan karena banyak misteri yang harus dipecahkan. Dan tiba-tiba mereka tersadarkan diri akibat dari kabut Fata Morgana. Lalu Jiwei memasuki dimensi ilusi. Jiwei berhasil keluar dari dimensi ilusi, sedangkan Mujan masih asik dalam imajinasinya menjadi orang yang terkenal. Tak lama dia disadarkan oleh Jiwei. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya hingga tiba di gerbang formasi. Mujan mengeluarkan benda pusaka untuk memancing keluar pendekar penjaga gerbang bernama Nanyi, ketua muda sekte Yao. Jiwei pun mulai memainkannya. 等会儿啊！ 简直是焚琴祝贺，何人作怪？晋夜瑶。 Shao Chang dan Nayan terkejut ketika si gadis desa mengatakan bahwa upacara persembahan dilakukan dengan mengorbankan salah satu gadis desa pada setiap tahunnya. Shao Chang merasa ada kejanggalan dari semua ini. Nayan pun memiliki rencana untuk mengikuti pemilihan gadis yang akan dikorbankan. Shao Chang awalnya tak setuju karena risikonya terlalu tinggi. Namun tak ada jalan lain, hanya siasat tersebut yang paling akurat. Mereka pun mendatangi ketua untuk memaksa agar Nayan menjadi gadis pilihannya. 晚辈有些事情想和您商量，让我能参加明日尊后的彩没得商量。你不是一点修为都没有吗？你就是杀了老夫也不行。闭嘴！动手！ 等一下！ Setelah diancam, akhirnya ketua akan mengizinkan Nayan menjadi gadis pengorbanan. Namun dengan syarat Nayan harus menjadi pemenangnya pada acara seleksi gadis desa. Sementara Jiwei yang masih melakukan ritual akhirnya berhasil memancing Nanyi keluar. Jiwei meminta untuk membuka formasi karena batas waktu 100 tahun sudah tiba. Namun Nanyi menolaknya karena belum ada perintah. Dia hanya ditugaskan untuk menjaga gerbang. Seluruh ketentuan dan aturan dipegang oleh Sekte Langit. Jiwei yang kesal terpaksa melawannya. Tibalah saatnya acara pemilihan gadis pengorbanan dimulai. Terlihat beberapa gadis desa mengikuti kompetisi termasuk Yuan. Siapapun yang memegang bola saat musik berhenti dinyatakan kalah. Satu persatu mereka keluar hingga tersisa 2 orang termasuk Yuan yang masih bertahan. Dan hingga akhirnya Yuan menjadi pemenangnya. 寨主，说话算话。太卑鄙！ Nanyi menghentikan pertarungannya karena terkejut melihat mutiara hiu di leher Jiwei, yang ternyata mutiara tersebut berisi siluman hiu yang merupakan kekasih Nanyi di masa lalu. Mujan pun menjelaskan bahwa mutiara hiu dipinjamkan oleh Nayan, pemberian dari ibunya bernama Rao dari istana Yao, yang ternyata Rao adalah kakaknya, yang berarti dia adalah pamannya Nayan. Namun tetap saja Nanyi mematuhi perintah Sekte Langit. 珠子是我妹妹南颜的传家之宝，他母亲叫什么？是他舅留给他娘，他娘又留给他。南方主，南饶正是南方主的弟弟。 南银，
是了。救我！谁是你舅？莫要信口开河。舅舅，你是舅舅，你行，我是一家人，您就行个方便。赤帝之后，姚公少主。不好！ Ujian kedua untuk acara persembahan dimulai. Terlihat seluruh warga desa mengantarkan para gadis. Masing-masing akan mengambil satu lilin yang menyala ke dalam gua yang dipenuhi dengan angin kencang. Siapapun yang keluar lilinnya masih menyala, maka dialah yang menjadi pemenangnya. 祭祀开始。 Nanyi menceritakan masa lalunya yang ternyata dia adalah ketua sektenan yang menyukai siluman hiu. Namun dengan terpaksa dia melenyapkan kekasihnya sendiri lalu masukkannya ke dalam mutiara. Karena jika diketahui oleh sekte langit maka akan membahayakan seluruh anggotanya. Lalu Jiwei pun memohon sekali lagi kepada Nanyi dia ingin menyelamatkan seluruh sektenya yang seharusnya hari ini dibebaskan. Dan akhirnya Nanyi bersedia membantu Jiwei. 也罢，愿里相助，只能靠你们随机应变，我只能为你们撑得一炷香的时间。 无足必是你居士作恶。 Para gadis sudah mulai keluar dengan membawa lilin yang padam. Setelah lama menunggu, akhirnya mereka yang tersisa keluar. Namun dengan mengejutkan, ternyata yang memegang lilin menyala bukan Yuan, melainkan salah satu gadis desa bernama Su. Yuan pun menceritakan yang terjadi di dalam gua. 他手上的可不是一般的蜡烛。 交出来，给。 Yuan mengalah demi menyelamatkan Husi, dan gadis tersebut bukan Su yang asli. Lalu dia memasuki gua lebih dalam lagi hingga tiba di ujung gua dan menyerap energi dari tempat tersebut. Sementara Jiwei dan Mujan kini sudah memasuki formasi. Mereka dikejutkan dengan para penjaga yang meminta kata sandi. Tak sengaja mereka sudah 2 kali mengucapkan sandi yang salah. Dan hanya tersisa 1 kesempatan lagi. Karena tak tahu kata sandinya, Mujan mencoba melakukan siasatnya. 天灵灵，地灵灵，还走，站住！让你见识一下我们龙族的杀招。 Ketua membawa Su ke depan gerbang Yokuan dan dimulailah ritual untuk memasuki gua. Tak lama segala formasi menghilang dan dia pun mulai berjalan menuju gerbang. Namun tiba-tiba muncul ketua sekte sesat. Ternyata gadis tersebut menyamar menjadi Su. 你们果然还是来了。 Ketua tak mampu menandingi kesaktian Li Qi. Tak lama muncul satu petingginya lagi mengabarkan bahwa seluruh penduduk sudah ditangkap. Lalu Li Qi mengeluarkan pusaka ponik sebagai kunci untuk memasuki Yokuan. Namun tak lama muncul Shao Chang dan mengatakan bahwa pusaka yang dipegangnya palsu. Nayan pun muncul, dia akan balas dendam atas tewasnya ketua Yang Yu dan yang telah memisahkannya dengan Shao Chang 3 tahun yang lalu. 就是等着请君入瓮，我不拆穿你。 你为什么会控制音柱？Li Qi menggunakan ilmu penukar jiwa, namun dia malah terjebak karena tubuh Shao Chang tak bisa dikendalikan orang lain. Li Qi memasuki dimensi ditarik oleh Yinju. Kekuatan Yinju Shenluo sangatlah besar, sekelas Li Qi tak akan mampu menandinginya.
jiwa mereka telah kembali ke raga masing-masing. Shao Chang murka dan bertanya siapa yang telah mengutusnya. Namun dengan mengejutkan, Li Qi memilih tewas daripada mengatakannya. Akhirnya adiknya yang bernama Mian mengatakan yang sebenarnya, bahwa Li Qi terpaksa memasuki sekte hitam demi menyelamatkan Mian dan berhasil menghabisi ketua sekte sesat. Lalu Li Qi menggantikannya menjadi ketua sekte sesat. 为了你，先是肉冷漠。 我练成了，斩了天邪道宗主。 赶紧走！ 没事了。 Ketua dan semua penduduk muncul berterima kasih kepada Shao Chang dan Nayan. Shao Chang menjelaskan bahwa sebenarnya persembahan para gadis hanya sia-sia karena Sui Si Luo menyerap mereka hingga tewas dan kini sudah berada dalam satu benda. Shao Chang akan membawa benda tersebut agar desa Cidi menjadi aman dan tak perlu lagi adanya persembahan. 祭祀的规矩永远废了吧。你此次前来，就是要取出洞才能永绝后患。快起来吧，快起来！诸位不必如此。姐姐，是我误会你了，谢谢哥哥姐姐。南言，走吧。 Dan setelah semua terselesaikan, saatnya Shao Chang dan Nayan memasuki penjara Yokuan untuk mengambil benda yang di dalamnya bersemayam kekuatan Sui Si Liu Yinju kedua. Nayan menggunakan pusaka punik sebagai kuncinya. Kini giliran Shao Chang untuk mengambil bendanya, yang ternyata Sui Si Luo bersemayam dalam sebuah pedang, dan Shao Chang akan menyerap kekuatan Sui Si Luo ke dalam tubuhnya.